Kalau biasanya selama ini yang dibikin kompetisi throwdown terus begitu dibikin open service pasti sepi. Ya si A itu bilang dia itu tidak mengamini bahwa dalam kompetisi manual brew itu ada dimensi rasa. Jadi ya wes kopi enak wes panas tok. Panas sampai dingin nggak ada perubahan rasa di sana. Aku sempat dengar ada yang nanya itu ke salah satu panitia itu, kopinya sama nggak sih? Loh, dijawab nih sama panitianya, loh sama mas kopinya. Kita baru ganti kopi nanti ketika semifinal dan final gitu. Tapi ini dari tadi sama. Maksud aku yang aku sempat heran ini ya, apakah segitu kurangnya kepercayaan terhadap penyelenggara event di Jember ini? Oke, bersama kita udah ada Subi dan Firman Untung. Halo, mantap. Untung Firman atau Firman Untung? Firman Untung kayak lebih ke Aku Firman manggilnya Firman aja ya, Boleh. karena saya udah terbiasa kenal waktu itu Firman. Firman. Oke, kita lagi di Jember ini ya. Kemarin kita habis ada event Throwdown Brewing di Eterno Coffee. Iya, Dan ternyata saya baru ya 3 hari di Jember dan saya banyak mendengar cerita-cerita yang luar biasa di Jember ya. Minum dulu. Harus minum dulu. Biar tenang. Oke, jadi yang mungkin yang aku mau tanyain awal ya, pertama ya, Firman ya. Kan kamu sebagai penyelenggara acara nih ya, jadi kemarin kamu yang undang aku ke Jember ini untuk jadi juri, terus kemudian waktu invitation-nya itu, terus kemudian flyer-flyernya ini, selain di lokasinya di Eterno adalah penyelenggaranya adalah Soji. Nah, ini aku yang pengen tahu. Kadang aku masih bingung, Soji ini apaan sih sebenarnya? Apakah dia I.O. atau apa? Gimana? Soji ini Mic-nya tolong. Ini ya, mic-nya kan ini. Oh, iya. Nah, gitu. Oke. gak biasa. Jangan deso-deso. Oke, gimana Soji itu gimana? Soji itu ya terutama dibentuk akhir tahun kemarin, bulan Desember. Desember depan Oleh? ini udah oleh siapa Bi? nggak tahu. Aku awalnya yang ngajakin. Kamu yang ngajakin. Ngajak Oke, Subi, terus ngajak lagi satu Bilva. Bilva. Oke. Oke, Bilva yang mana ya? Bilva yang kemarin ya mobil hijau. Oh, iya. iya, benar, Anaknya Rangkum. benar sekali. Oke, terus? Terus ngobrol ke Subi, Bi, yuk buat event. Pas waktu itu aku ketemu Subi di suatu event manual brew di salah satu tempat. Di Buslit kok. Iya. Oh, di Ya, Buslit. Buslit. Nggak usah terlalu banyak rahasia-rahasia biasa aja. Santai aja. Terus. Aman. Terus akhirnya, Bi, kok kopinya gini? Maksudnya Gelap-gelap. kopinya gini? Enggak yang dipakai pada waktu itu. Kopi robusta. Robusta. Iya, kan aku nggak biasa, baru pertama kali. Akhirnya coba yuk kita buat event. Manual brew. Oh, jadi intinya pengen merasa kok ini kopinya old school, ya kan? Pengen bikin yang kekinian, yang Benar lebih sekali. update, kompetisi. Oke, terus? Terus akhirnya berjalan kita kasih kayak gambaran nih, ya boleh kompetisinya dibuat agak fun tapi serius. Jadi pakai beans kita itu disupport dari Malang, apa itu namanya? Salah satu coffee shop lah di sana. Nah, tapi sebelum kamu membentuk Suji ini, kan udah ada event-event sebelumnya kan pasti udah ada kompetisi ya. Terus kenapa kamu pengen bikin sendiri itu loh? Apa cuma hanya karena lihat di event itu pakai kopinya gelap-gelap doang? Kalau gelap, enggak sih, terutama lebih ke kok yang menang selalu itu aja gitu loh. Selalu bisa ditebak. Menurutku sebagai orang awam yang baru singgah di Kota Jember, terus beberapa bulan lihat kompetisi. Kamu aslinya mana sih? Malang. Kamu dari Malang. Dari Jadi Malang. waktu itu kamu baru pindah ke Jember. Baru pindah ke Jember. Oh. Terus sering lihat kompetisi, lihat event, kok yang menang selalu orangnya ini, terus itu bisa ditebak gitu loh. Oh. Ada apa nih? Akhirnya nyoba ikut kompetisi. Pakai rasio panjang, Subi menyalahkanku. Jangan disamakan dengan kota-kota besar seperti itu. Oh gitu. Kenapa? Salah kamu kalau semisal pakai rasio panjang. Pasti enggak menang, enggak lolos. Oh gitu. Udah ada stigma seperti itu. Ya by data, by fact ya. Ketika di lapangan emang gitu.
Jadi kalau Mama di Jember ini kalau kita kompetisi throwdown kita pakai rasio-rasio panjang pasti nggak menang. Ya pasti pulang duluan kok. Jadi Kok yang bisa menang sih? itu berarti yang 1 banding 1 biasanya. Ya. strong 1 banding Ya. 10. Ya segituan Oh lah. iya, Ding. 1 Pokoknya banding terakhir 10. aku kemarin menang itu lomba kompetisi pemerintahan ya. Ya itu ya, aku pakai 25 gram, outnya itu cuma 200 gram. Wih, Gila ya gue ya. itu yang menang. Menang, jelas A1 winner kok. Jadi yang strong itu yang masih Iya, dicari itu, Aku yang kental-kental juara gitu. 2, yang juara 2 itu pakai suhu 80. Kayaknya nggak sampai 80. Wih, rendah 88, banget. iya. Kopi 20 gram, finishing hasil akhir itu 180 mili. Wah, Gila ya. Lolos. Kok dipilih terus akhirnya? Oh, jadi karakter waktu itu Gini. yang disukai oleh para judges-judgesnya Ya, waktu itu. ya benar. Jadi kok. jurinya selalu pakai juri lokal. Ya, jurinya. Yang udah experience, yang udah lama, yang senior di sini itu. Terus jadi kalian bikin suji ini Suji. untuk yang lebih update lagi. Iya, benar sekali. Iya kok. Jadi awalnya itu ya keresahannya Pak Untung ngobrol banyak. Waktu itu dia masih di kedai. Dia kan pindah-pindah kok kedainya. Oh, dia dulu pindah ke Jember terus kerja. Kerja hilang, kerja dibuang gitu terus kok. Oh, kamu ini ya kutu loncat ya berarti Bukan ya. sih, lebih tepatnya tidak dihargai kayaknya. Jadi selalu stylenya jangan gini. Harusnya, loh kan yang lebih baik yang berkembang tuh di kota-kota besar itu ya kita main-main kopi yang agak terang sedikit. Jadi market biar ada suasana baru gitu loh. Tapi menurut mereka enggak, kopi itu harus kayak gini. Jadi karena menurut kalian kopi-kopi itu di Jember waktu itu stylenya itu masih ya let's say second wave lah ya, Ya, second wave. yang medium dark gitu terus dan kalian pengen mengangkat ini loh sekarang eranya udah berubah gitu dan kalian mau bikin kompetisi yang lebih sesuai dengan apa yang kalian yakini. Ya kayak bahkan gitu. ketika aku ngobrol juga dari banyak teman roster yang udah tua-tua, ya aku kan ngopi aja kok ya, Iya, sopo iya, aja iya, tak iya. sikati. Siapa aja roster yang udah tua-tua yang Ada banyak. kok. Iya, namanya siapa? Ada ya banyak lah. Oh, namanya banyak. Namanya banyak. Aku tanya, Nggak Mas. berani ya. Berani. Berani aku. Oke, sebenarnya. bukan itu konteksnya, tapi kisahnya gimana? Misalnya aku tanya, Mas iki profilnya pakai apa gitu. Dia masih menggunakan analogi lama gitu kayak ini French Rose, ini Italian Rose. Oke. Kok? Jadi bahasa Jember kan agak kasar ya. Kon lek ge kopi nom-nom enak kon bati ngomong-ngomong karena apa ya proses pemanggangannya kan nggak sampai kering banget kan kopinya, Iya. jadi masih densitasnya kuat gitu. Jadi sampai ke sana lah arah-arah itu. Oke. Jadi ketika kalian bikin like roast lah, anggaplah itu like roast, wah golek bati nemen kon kapine ngerusak grinderku ta. Jadi stigma kayak gitu. Apa hubungannya dengan rusak grinder ya? Biasanya orang-orang yang pakai like roast itu atos kok. Iya, memang pasti iya. sedikit lebih keras, tapi ya Iya. nggak merusak grinder. Tapi ada juga kok. Grindernya kalau yang murah banget, yang 500 ribuan, yang kayak saya pernah beli dipakai bentar aus, ya itu beda lagi. Lo ada lagi kasus. Iya. Contohnya di atas itu rusak semua, customer. Enggak kok, jadi ada yang pernah sorry beli kopi produknya sini. Kebetulan temen rekanan di Alumajang. Dia komplain gara-gara di dalam packagingnya itu ada ada batunya. Oh, itu umum. Umum itu ya. Itu umum, Gila sih. itu umum. Itu sih. Jadi ya banyak hal yang bagi kita ya mulai dari kompetisi. Ada batu itu bukan berarti itu kita mewajarkan, enggak. Tapi itu umum terjadi karena kan itu masalah sortir. Ya kan? Ya tapi 1, 2, 3 customer yang ya, lumayan lah. Banyak berarti Ah, jadi ah. kamu. Ya. Apa lagi? Oke, bentar. Tapi tak potong dulu ya. Iya. Kalau seumpama si teman-teman roster ini mereka masih pakai pakem lama. Oh, kopi itu harus French Roast, Italian Roast. Lah kalau memang marketnya mereka seperti itu, kita juga nggak bisa menyalahkan loh. Loh, sepakat kok. Iya kan? Benar sekali. Sepakat. Cuma kan balik lagi karena mungkin nggak ada wadah ya, nggak ada media. Ya kayak anggaplah No Cincong tanpa YouTube kan cuma buku kok. Iya. Nah, Iya, kita terus? pengen jadi itu, kita pengen jadi penyambung yang bisa ya iki loh ada ternyata di kopi ada yang menarik lagi loh, Iya. yang bisa banyak dikulik gitu. Jadi mungkin kalau aku lihat gini, kita mungkin nggak bisa merubah yang
memang udah jalan. Iya, sepakat. Sekarang mereka pun juga selama ini mungkin teman-teman roster yang udah senior ini bertahun-tahun market mereka di situ. Kalau disuruh ngerubah Nordic style kayak sekarang, ya yang beli nanti kopinya dia siapa? Nah, ya kan itu. gitu kan. Iya, Bu. Berarti kalian harus melakukan movement yang lain dong. Oh ya kayak gitu juga kok. Jadi gimana Ya. jadi? Ya, tolong jelaskan. Ya, jadi bagi kita gini, ketika kita bikin satu wadah baru, umpamanya Soji nih ya, kita Soji ada beberapa brand yang masuk. Bentar, Soji berarti kesimpulannya dia adalah event organizer. Event organizer. Oke. Event organizer yang kebetulan kita background-nya masing-masing gitu. Masing-masing. Jadi Bilva di barista, Pak Untung roster. Kamu pengangguran. Dulu aku marketing, sales. Dulu aku sales. Sales apa? POS, payment online system. Oke. Ya, terus startupnya mau bangkrut kayak ada layoff besar-besaran. Kamu. Terus lanjut. Tadi sampai mana, Bu? Ya itu. Soji, Soji. Nah, dari sana keresahannya muncul gimana kalau kita nyoba mengadaptasi kompetisi-kompetisi dengan standar nasional. Wow. Mencoba. Oke. Sambil belajar. Boleh. Terus? Terus akhirnya kita coba deliver tuh satu-satu. Kompetisi pertama itu compulsory. Iya, benar. Oh, bikin compulsory. Ngajain juri-juri yang tua-tua sih, yang lama-lama. Kayak kalau menurutku itu senior semua. Oh, jadi kalian bikin kompetisi compulsory, terus ngajakin juri-juri itu adalah yang pemain-pemain senior di Jember Ya, ini. yang lama. Sama dengan beberapa background. Jadi ada 2 juri yang waktu itu pernah, yang pertama yang Barong itu pernah ngejuri di acaranya Jogja Coffee Fun 2018. Ya, saya tahu Barong. Ya. Kemarin. Dia udah cerita ngobrol. Terus sama habis itu saya. ada Mas Rijal juga. Oh, Barong itu berarti senior di sini. Lumayan Barong. Mas Barong. Ya. Cuma emang gak pernah diregoni sih. Rong. Sorry loh. Dia Terus kemarin ini job desk-nya cuma manggil-manggil juri. iya. Selain dia berbakat tapi dia tidak pernah. Kamu ngomong itu nanggung-nanggung. Iya. Biarin terus itu. Oke, Gak usah mancing. Bola pingpong. Dan terus ada Mas Rijal juga. Kita coba bikin. Ternyata responnya juga lumayan. Terus series kedua kita coba bikin cup tester, lumayan. lumayan. Ketiga kita bikin manual brew, sepi. Oh, kenapa? Manual brew yang open service. Open service. Jadi Oh, peminatnya kurang. peminatnya kurang. Awalnya, ayo coba kita buat manual brew open service. Jadi kita ngundangin juri-juri yang profesional. Ada Mas Bayu, Oke. terus ada Mas Yuyut. Dan harusnya ada Ko Willy. Iya, Oh, yang waktu ngundang waktu saya itu nggak ngundang gitu nggak ya. jadi. Kalian nggak punya budget yang ngundang saya ya? Karena uangnya mepet. Ya, nggak apa-apa. Cukup tahu aja sih ternyata nggak Tapi dipin diundang. loh, gimana caranya Go Willy itu harus bisa ke Jember. Ya. Nggak, tapi jadi kalau aku ngomong open service, Open service. itu kalau memang sebelumnya belum ada, itu memang pesertanya pasti sedikit. Karena kan memang barista di sini mungkin belum terbiasa. Di daerah lain pun juga ya, gitu. benar. Kalau biasanya selama ini yang dibikin kompetisi throwdown, terus begitu dibikin open service pasti sepi. Sepi. Itu. Dulu itu Akhirnya sampai- dapat berapa peserta? kita open service peserta 12 orang. Cuman yang disayang kita itu pengennya gini. Gimana caranya Jember itu ikut jadi antusiasnya tinggi. Tapi kenapa pas waktu sampai H-1 kalau H-2 Jember nggak ada yang registrasi Loh, dari yang 12 orang itu? luar kota. Tapi Oh, akhirnya itu dari luar kota 12 orang. Bagus dong sebenarnya dari segi peserta itu bagus iya. loh. 12 terus akhirnya Jember ada yang ikut. Jember ada yang ikut, itu ada pasanganmu Norma. Normal. Yang, oh Nor ya, itu. Hai Mbak Norma. Halo. yang skornya dianjlokin. Sama orang barat. Oh, Iya, iya, sudah. nggak bisa. Nanti itu, Penilaian nanti. juri Iya, tidak penilaian dapat juri, diganggu penilaian gugat. juri. Kamu mau protes? Enggak. Oh. Tapi masalahnya waktu debriefing nggak ada jurinya. Maksudnya Waktu terakhir itu loh, apa debriefing ya? debriefing. Debriefing. Waktu debriefing nggak ada. Karena kan jurinya 3, kalau nggak ada 1 bisa tanya yang 2. Oh, iya. Ada head judge, ada perwakilan juga. Kamu jangan coba-coba menyalahkan juri loh. Oh ya kan kalau setiap event yang bisa disalahkan cuma 2 kok. Panitia sama juri ya. Nggak bisa kesalahan peserta Oh iya iya sendiri. siap siap siap. Gitu, siap. ya. Terus lanjut. Terus akhirnya ya udah wis. Enggak apa-apa, udah dapat peserta Jember. Jember 2 orang ya kalau nggak salah. Ya? Awalnya
Dua. Terus Iya, kita iya, maksa-maksa iya. anak-anak. Ayo kan kurang apa gitu kan. Ayo kamu kurang alat apa, kurang kopi apa, kurang apa kita sediain gitu. Kita sampai nyodorin kayak gitu. Iya, 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 iya. Jadi door to door mainnya itu. Ya nggak apa-apa, memang harus begitu dulu Iya. karena kan belum pernah bikin yang Iya, seperti belum itu. pernah bikin. Gitu. Terus berarti yang dikeluhkan waktu itu saya juga banyak mendengar keluhan tentang judges, tentang juri. Ayo. Gitu. Kok bisa aku? Iya. Apa itu kok? Nah, jadi waktu itu kan dari ada Mas Bayu sama Mas Yuyut kan. Saya dengar waktu itu katanya ceritanya ada salah satu juri lokal itu yang kalau dikasih masukan itu susah sekali itu. Iya. Itu kenapa sih? Gitu. Ya, kalau itu orangnya sih ya, lebih ke personnya. Kita nggak tahu, tapi kita juga amat menyayangkan gitu. Beberapa kali kita event, sebelum Sojinnya kan juga pernah gerak bareng teman-teman namanya Ekbin. Di semua seriesnya Ekbin, dia selalu ngejuri. Oh, Gitu. dia udah sering ngejuri untuk di kompetisi lokal Iya, ini. di kompetisi lokal. Ya, kita sering ngobrol. Kukira dia sudah punya serapan baru gitu loh. Oke. Ternyata waktu di hari H, waktu Soji Manual Brew Competition yang kedua, ternyata yang disayangkan itu ya banyak yang ngeluh soal attitude-nya, terus habis itu juga soal gimana dia ngisi score sheet. Oh. Padahal H-1 itu ada workshop juri yang malam dan di lead sama Mas Yuyut. Kita udah cetak berapa lembar ya? Pokok 4 RNR lah, 4 lembar, bukan 4 cetakan RNR yang udah kita bagikan untuk dibaca dan dijelasin sama Mas Yuyut. Nah sudah tuh, paginya dia nggak ikut kalibrasi. Datangnya telat. Oh, oke. Datangnya telat. Nah tiba-tiba dia datang, ya wes teko ae nyelonong, lungguh headsetan sama makan pisang ngono. Kak say hi nggak apa gitu. Itu yang pertama. Oke, ini mau saya kasih luruskan sedikit ya. Yuyut itu, dia itu udah certified judge untuk IBRC, Iya. untuk Brewers. Dia udah ngejuri di nasional, dia udah beberapa kali ngejuri di liga juga, dan saya pernah ngejuri bareng dia. Which is kalau dia ngelit untuk workshop itu dia sangat kompeten. Sangat kompeten. Nah, sedangkan kalau mama juri-juri yang kalian pilih itu kalian seharusnya bisa memilih juri-juri yang memang udah open-minded, yang bisa menerima masukan hal-hal yang baru. Karena hal-hal yang seperti itu kan belum tentu mereka pernah dapat juga, gitu loh. Nah iya. Berarti kesalahannya adalah dari kalian, bagaimana menentukan judge-nya. Awalnya aku pernah berdebat dulu sama Subi. Iya, gimana? Awalnya udah ngomong, Bi, jurinya ini. Ya wis, Subi dateng. Ada ini, juri satu lokal. Aku gak pengen sebenarnya. Oke. Karena beberapa event pernah tahu kok selalu dia lebih agak memihak ke peserta ini setiap kompetisi. Terus yakin tak membawa dia. Oh. Aku takut ada kekacauan. Ternyata benar, kekacauan itu datang gara-gara Subi. Enggak. Jadi sebenarnya kalau aku ya. Tapi memang kita kan juga nggak tahu kan. Iya. Itu kan Iya. baru asumsi kamu. Baru kan? asumsi. Baru asumsi. Jadi waktu itu emang portofolio juri aku sharing ke orang-orang, ke teman-teman yang udah gerak di industri ini di Jember lah. Ya apa iki gitu. Ya wis oke kok orangnya gitu katanya teman-teman semuanya. Banyak responnya udah positif. Ya udahlah kita pakai. Nah, jelalah pas hari H jadi kayak gitu. Ya. Ya. Seperti yang diceritakan oleh teman-teman Ya. itu. Jadi yang sebenarnya yang disayangkan adalah berdasarkan perspektif kita sebut si A ya. Perspektif si A itu Oh, namanya inisialnya A. Tak sebut tadi. jadi kata ya si A itu bilang dia itu tidak mengamini bahwa dalam kompetisi manual brew itu ada dimensi rasa. Iya. Oh. Jadi ya wes kopi enak wes panas tok. Panas sampai dingin nggak ada perubahan rasa di sana. Iya. Karena nggak ada proses kimiawi lagi. Perspektifnya gitu. Oh. Cuma kan menurut dia. Menurut dia. Menurut dia. Tapi kan berdasarkan score sheet ada itu. Nah, tinggal gini, ini kompetisi ini mau hanya cuman sampai di Jember aja atau mempersiapkan atlet-atlet Jember ini ke nasional. Iya. Boleh, kalau umpama dia merasa di Jember ini, ya kopi itu ya kayak gini. Cuman kita nilai panas tok. Tapi kita juga harus tahu, kalau kita mau sampai ke nasional, yang dinilai bukan cuma itu aja. Nah, dia bisa menerima nggak pandangan seperti itu? Kalau dia nggak bisa menerima, lebih baik nggak usah ngejuri untuk event yang model seperti open service. Nah.
Karena kan kita maunya seperti di nasional, bahkan di internasional pun dimensional rasa itu kan juga masih tetap dinilai gitu loh. Ketika Dinilai, panas bagaimana, ketika warm gimana, cold gimana, semua ada nilainya sendiri-sendiri. Kalau dia nggak bisa ngikutin yang itu ya udah gitu loh. Iya kok. Jadi kan maksudku kita Ya kan udah intinya nggak usah dipakai lagi lah orang itu. kalau sama Soci iya. Nggak tahu kalau sama yang lain kan gitu. Oke. Cuma nggak pernah muncul emang. Oke, tapi kita intinya bukan ngomongin orang ya, Bukan, kita bukan. ngomongin Ini fenomenanya. case, ya, fenomenanya. Jadi, nah, apakah masih banyak teman-teman yang karena menurut aku tiap daerah itu kurang lebih kasusnya hampir sama ya. Iya kok. Nah, pasti ada orang-orang yang beberapa yang memang susah untuk ngikutin, untuk update, untuk berubah. Apakah di Jember juga terjadi banyak yang seperti itu? Banyak. Oh, selalu aku ya. Banyak kok. Ya, harus kamu yang jawab karena Iya. kamu orang Jember. Dia kan Iya. dari Malang. Boleh, Dia boleh. takut ya. Boleh kok. Cuma kalau Jawa. Ya, emang banyak yang masih begitu. Masih banyak banget kok. Masih banyak banget orang-orang. Ya kita di mana-mana kalau senior kan udah merasa di atas kok. Oke, Ya, oke. nggak tahu ya Ko Willy ya. Kalau Ko Willy kan senior nggak tahu gitu. Baik ya. Baik ya, humble hustle ya. Makan Indomie mau kok. Iya Pak, Ya, gila. lapar soalnya. Jadi kebanyakan kita waktu approach beberapa kita mau bikin kompetisi kayak gini. Selapa sih kan kayak kompetisi Iya. gitu-gitu kok. Dulu jadi aku itu sempat diremehin. Jadi istilahnya kamu ini siapa sih? Luar kota datang ke Jember kayak memberikan pergerakan itu semua mau ngikutin. Loh, bukan perkara ngikutin karena mereka juga mau update juga. Ya, ya. Ya kalau memang tujuannya untuk positif, untuk Iya. yang bagus, kenapa enggak sih? Iya. Jadi kayak istilahnya Soji ini aku sama teman-teman berusaha untuk aku yang dari luar kota berusaha untuk memberikan fasilitas Hmm. di teman-teman Jember. Ini loh, kita kemarin kayak peserta ada yang beberapa enggak pernah pegang Malkonik nih. Kita datengin. Oh, Kita oke. dibantu sama Beril, sama Edit, terus ada Siapa aja itu? Beril, Edit, Iya. itu siapa? dari Malang, bantu Oh, juga. dari Malang. Jadi yang Oke. support itu teman-teman Malang ya support juga. Hmm. Tuh, terus ada Aruna sama Radit, teman-teman yang lain. Ya udah wes buat Jember tak bantu. Oke. Bantu. Malkonik itu sempet nggak kepegang sama sekali pas waktu kompetisi open service. Terus coba lagi kemarin buat event di Ya, emang nggak ada Malkonik di Jember? Kan Tidak ada. kafe Tidak ada. di Jember kan gede-gede, mewah-mewah. oh, banyak yang cari yang murah kok. Oh, gitu. Konsultannya kan orang lama. Oh. oke, oke. Itu jawabannya kok. Simpelnya gitu lah. Iya, iya. Di Kediri aja Malkonik udah banyak. Ah, iya. Cuman tempat saya juga nggak ada. Nah, mahal. Iya, nggak affordable lah ya. Jadi yang unik kemarin itu ada beberapa yang kolot sih. Mungkin tergantung circle juga. Mm-mm. Jadi pas waktu kita buka kompetisi di salah satu mall, kita kasih fasilitas, terus ngomong, aku nggak biasa mas, pakai grinder itu. Aku ini orang desa. Jadi tanganku nggak biasa pakai alat-alat yang mahal. Loh, monggo mau dipakai boleh, Iya. mau nggak dipakai Ini juga yang boleh. aku lihat agak beda ya. Ketika era-era kita dulu itu justru lebih kita akses untuk dapat awal-awal aku ya. Aku ngasih contoh aku Iya, dulu ya. ha. Kita akses untuk dapat nyobain mesin-mesin yang canggih itu justru lebih susah zaman dulu. Tapi ketika kita ketemu tempat atau lagi ada event, lagi ada expo atau apa yang mereka ada mesin-mesin yang baru, yang teknologi baru, kita itu segitu pengennya untuk nyobain. Ah, bener Iya, banget Nah. tuh, bener. Jadi ya, wah ini gimana nih caranya? Karena kita selama ini nggak pernah pakai memang. Maksudnya begitu. Tapi kenapa kok yang di sini sekarang yang terbalik ya? Jadi, Iya itu. oh, Ya itu yang susah. Aku sih ya mungkin ya kalau permasalahanku sama teman-teman ketika kita beberapa kali bikin event sebelum di Soji. Jadi mereka nggak mau keluar dari comfort food gitu ya? Iya, comfort zone. Oh, Comfort food atau kalau comfort food soto. soto semalam itu oke. Oke aku ya. Terus? Jadi itu sih maksudku ketika kita beberapa kali deliver event, sharing session gitu. Kita kan dulu sering bikin waktu zamannya Ekbin juga kita pernah bawa Mas Davis, Du Davis Saputro Wih mantap. bawa ke Jember. Kebetulan putra daerah juga. Oh, Iya. oh Dwi Davis itu dari Jember. Kalau keluarganya ada yang di Jember. Wah Aku mantap. aja Mantap, baru Mas tahu. Davis. Oh, oke. Terus juga waktu itu juga ada Pak Bahri ke sini.
Bari sopo? Saiful Bahri. Oh, Saiful Bari. Pak Saiful Bari. Wah, keren. Dia juga itu ya, Putra Jember. Putra Jember, dia yang bantuin nanti aku mau ke ICC juga. Jadi aku juga sharing-sharing ke Pak Oke, Saiful. terus Akhirnya kita sempat kalau waktu Mas Davis itu kita bikin coaching ya kok. Coaching klinik sama sharing session itu tiketnya cuma 100.000. Yang daftar cuma 3 orang. Hah? Iya. Jadi susah banget. Saiful Bari. Bukan, enggak Dwi Davis itu. Oh, Dwi Davis. Dwi Davis. Kalau Pak Saiful kesini gratis. Yang datang yang aku kenal aku sama Norma aja itu. Wah, gila. yang lainnya enggak ngerti ya aku. Padahal banyak banget ilmu yang kita bisa dapat dari Pak Saiful Bari. Dari Dwi Davis yang udah lama di Surabaya, dia udah kemana-mana, udah ikut kompetisi. Itu yang ilmunya mereka ini banyak loh yang bisa diambil. Mas juga pernah kesini loh. Dan itu yang daftar cuma 3 orang. ya awalnya segitu. Oh my. Terus juga Mas Yuyut pernah ke sini sharing session. Tapi rame itu. Iya 12 orang cuma. Iya. Ya lumayan lah, Lumayan lah ya. daripada 3 Daripada tiga yang ya. tadi itu. Ya akhirnya Aduh. ya itu kita kesusahan. Kenapa sih? Aku nggak tahu ya, aku mungkin. Menurut kamu yang Kalau kamu, bagiku ya, kamu. menurutku orang itu lebih suka activity kompetisi gitu, jelas achievementnya. Oke. Nah, jadi mending aku spending uang sekian, ya wes aku kompetisi aja lah. Jadi lek menang aku iso, iki loh aku keren gitu loh, aku pernah menang juara ini, juara itu gitu. Nah, ketika kita sharing, oh kok gak ada isinya ya gitu loh. Ya itu yang susah karena mungkin akses komunikasinya sama sharing sessionnya yang kurang di sini. Dan juga orang-orang di sini Kenapa? Emang ada rasa gengsi apa untuk belajar dari orang lain gitu? mungkin iya ya, mungkin ya. Tapi aku juga nggak tahu juga. Padahal secara profil ya Saiful Bari sama Dwi Davis itu adalah contoh yang udah mereka maksudnya dia udah punya eksistensi lah di industri ini. Iya, Kan banyak yang bisa dipelajari. banyak yang bisa dipelajari. Ya akhirnya orang di sini itu kebanyakan harus diseret gitu loh. Ayo. Dipaksa. Ya kita nggak ngomong ini orang Jember semua ya. Oh, iya. Tapi sebagian ya. Sebagian orang Jember. Daripada nanti saya kena lagi, mengeneralisasi. Iya. Enggak. Oknum. Oknum. Oke. Kebanyakan itu. Bahkan kemarin itu juga Mas Panji yang ngejuri itu juga sempat kesel ngono be teman-temannya di bar. Lu ayo, melok kompetisi, melok sharing session. Dia tak bayari. Wis. Tak bayari kabeh. Pokok ayo scale up kan. Sampai ngomong 3 orang loh. Gila. Scale up Mas wis aku Panji. keep slot gitu. Panji Gumilang yang kemarin ngejuri. Iya. Tapi gak ada yang ikut. Gak ada yang ngikut gue. Dibayarin loh. Bayar. Akhirnya sampai Gila. saking dia capeknya itu kok ya. Ya wis kon lek emang gak gelem melok kompetisi, gak gelem kumpul be arek. Resign. Ya tak amplopi metu kon. Sampai gitu kok. Itu staffnya dia sendiri. Iya. Iya. Baristanya. Jadi emang di Jember itu kayak gitu loh kok. Wah, gila, Ya, gila. ya gitulah pokok intinya. Unik. Dan yang lucu ya kemarin itu waktu di kompetisi itu aku sempat dengar ada yang nanya itu ke salah satu panitia itu waktu ini lagi bapak penyisian belum selesai itu ada yang menanyakan ini kopinya sama nggak sih? Loh dijawab nih sama panitianya loh sama mas kopinya kita baru ganti kopi nanti ketika semifinal dan final itu tapi ini dari tadi sama. Oh ya, masuk toh? Beneran sama? Mas kayak nggak percaya gitu loh bahwa kopi yang dipakai sama gitu loh. Maksud aku yang aku sempat heran ini ya, apakah segitu kurangnya kepercayaan terhadap penyelenggara event di Jember ini? Itu yang agak unik juga sih. Selama Sojim buat event, pertanyaan itu selalu muncul. Jadi mulai event yang selalu muncul itu event itu setelah dari event Soji yang kedua kayaknya. Di pertanyaan-pertanyaan yang Mas, nanti kalau habis ini aku lolos, kopinya ganti enggak? Apa tetap? Tetap aja wis. Kan terserah juri itu. Terserah panitia. Jadi Oke, biasanya oke. kita nyelesain dulu di penyisian, nanti semifinal Itu kan ganti. penyisian kan nggak mungkin toh gonta-ganti kopi, Iya. ya kan? Nah. Pasti. Cuman pertanyaan itu selalu muncul gitu loh. Ya ini yang aku mungkin perlu tanyain ya, kenapa mereka bisa sampai nggak percaya seperti itu? Apakah mungkin ada indikasi ketika event Soji ini yang menang juga itu aja? Enggak, kalau Soji aku terutama dari diriku sendiri lebih cenderung kalau bisa Soji itu yang menang harus gonta-ganti. Ya tapi kan kita nggak bisa. Iya. Nah kita maunya mungkin gitu. Tapi kalau memang ada satu yang jago dan jurinya tetap milih itu, lagian juri kan juga nggak tahu yang mana ini kopinya siapa. Iya sih, cuman selama Soji buat alhamdulillah
nggak pernah, orangnya selalu beda-beda, nggak pernah sama. Oke. Jadi kayak yang Nah, kalau memang udah beda-beda gitu, tapi apakah mungkin di circle kalian terus yang menang? enggak, malah kita enggak kenal yang beberapa Yang sering keluar kota. luar kota. Nah, kenapa masih diragukan? Itu yang aku heran gitu loh. Karena pernah ya ada di daerah lain ya, di daerah lain itu komunitas di daerah tersebut itu cukup kuat, cukup sering bikin-bikin event, ya kan. Terus yang menang itu selalu dari grupnya mereka. Jadi ibaratnya itu orang udah males ikutan. Karena apa? Mereka cari sponsor, mereka dapat duit, hadiahnya pun buat mereka sendiri. Hadiah sekian juta, sekian juta. Yang dimenangin selalu teman-temannya sendiri. Sampai akhirnya itu terjadi trust issue dan tiap kali mereka bikin event akhirnya orang udah pada malas. Nah, apakah Soji juga terjadi seperti itu? Di mana itu? Jangan dong. Iya. Ini kan saya ngasih contoh Iya. itu. Enggak sih kok kita. Ya gimana ya aku mau jelasinnya ya. Mungkin yang kurang di kita itu adalah budaya membaca ya. Ya. Jadi rules and regulation tuh nggak pernah dibaca sampai selesai orang-orang. Itu sih kelemahannya teman-teman. Sama yang kemarin waktu open service juga yang di DQ sekitar 5 sampai 6 orang. 6 orang. 6 orang di DQ semua ya karena based on rules and regulation gak ada yang nurut. Oke. Nah, terus kalau bicara soal trust issue itu ya mungkin trust isunya di kompetisi yang lain dan akhirnya dibawa ke sini gitu. Kan bisa juga gitu kan. Oh, jadi karena pengalaman-pengalaman yang dulu kan. Ya mungkin. Kalau kompetisi pemerintahnya bikin kita sudah tahu yang juara siapa, Bu. Oke, berarti ini adalah PR kalian untuk membangun trust di teman-teman Jember ini bahwa kalau Soji ini pasti fair. Pasti Ya. fair. Karena kalau saya lihat, saya sendiri kemarin masuk di tim juri aja, nggak ada loh yang ngebahas pada waktu kita mau milih ini, nggak ada. Kita mungkin ngebahasnya ya setelah kita tentukan siapa. Di ruang juri baru kita ngomong, yang sebelah sini tadi kopinya agak gini ya, yang ini tadi kopinya gini. Cuman kan kita juga nggak tahu itu siapa. Kita juga nggak ada kenal yang dengan pesertanya. Jadi sebetulnya kalau kita pakai juri-juri dari luar kota, maksudnya diimbangi ya, Iya. nggak semuanya lokal ya, diimbangi dengan juri luar kota kan harusnya memang lebih fair. Iya. Gitu. Lo orang Kowili juga ada yang trust isu kok anak Jember juga kan sampai protes. Oh, yang di Kediri Iya. itu nggak usah dibahas. Iya. Nggak apa-apa. Itu cuma buat cerita kita. Ya kayak gitulah aku intinya aku. Kita tidak mengeneralisir. Cuma ya kasusnya ya kasus-kasus kayak gitu aja yang terus melambung. Ya, jadi mungkin memang harus mungkin kalau aku lihat kayak kemarin yang terjadi di Kediri ya, anak Jember yang nanya ke saya itu mungkin dia memang belum paham. Nah, Mungkin dia belum paham konsepnya ini itu sebetulnya seperti apa ya. Apakah ini kompetisi yang sangat serius banget atau yang gimana, sebetulnya kan juga enggak juga. Namanya juga throwdown ya. Juga battle, lebih ke buat silaturahmi, buat seru-seruan, ngumpul sana sini. Namanya battle-battlean kalah ya udahlah gitu loh. Nggak usah yang nyalain sana sini gitu. Karena beda kalau memang kamu mau menunjukkan skill kamu, tunjukkanlah di open service. Ya, di open service majulah ke league, ke liga, atau maju regional ataupun nasional. Itu baru skill kamu itu di situ, mulai dari skill nyeduh kopi, skill presentasi, sampai skill teknik, apakah ada teknik yang baru, pengetahuanmu tentang kopi, itu semua yang ditampilkan di situ. Throwdown ini nggak menampilkan apa-apa kecuali seduhan aja. Iya. Dan kopinya juga sama semua. Itu ya tinggal ya adu skill aja. Adu skill gitu. sama ini aja kok ya. Keberuntungan ya. Keberuntungan. Kayak kemarin juri-juri disuruh throwdown. Ya. Mas Andika, Ya, terus Mas Bayu, terus sama saya. Lah kalau kebetulan pas menang saya ya memang saya jago aja. Mas Bayu nanti setelah terima fans kopi ke saya. Sombong amat. Nggak kebetulan. Saya kayak gitu-gitu juga nggak pernah menang. Kebetulan aja kemarin menang gitu loh. Jadi ya berarti PR kalian ini ya teman-teman di Soji ini adalah untuk ya bikin event yang membangun trust dan kemudian ya mengajak teman-teman supaya gimana untuk bisa open minded. Ya. Karena saya yakin kalau umpama yang kalian bikin ini positif dan yang ngikutin semakin banyak, pasti yang lain pun juga akan ngikut gitu loh. Karena yang logikanya adalah biasanya orang kan nggak mau ketinggalan kan. Ketika yang ini ternyata maju lebih positif, ya akhirnya orang akan banyak yang ikut juga gitu loh, akan banyak yang mendukung juga.
Jadi sampai hari ini dukungan teman-teman pegiat kopi di Jember apakah udah makin banyak atau makin menyusut? Nah, Makin banyak sih kayaknya. makin banyak. Meningkat terus juga Soji kan sampai pernah kita diskusi, ayo kita buat event, kita nabung, kita daftar member SCI. Mm-mm. Ini juga ngebet, pengen. Ya udah wis, fungsinya apa dulu? Mm-mm. Kadang aku nyoba diskusi sama istri, ngobrol panjang, fungsinya itu kamu mau ngapain? Mm-mm. Setelah Bener, yang kamu registrasi kan nama Sojinya Iya. itu soalnya. Terus? jadi istri tanya, biayanya sekian loh kalau misal kita mau harus member corporate. Mm-mm. Ya tujuanku cuman aku pengen sama teman-teman itu ngasih wadah. Siapa yang mau berangkat ke kompetisi levelnya yang lebih Tinggi. tinggi lah. Terus buat teman-teman yang baru ataupun yang lama yang pengen ngejuri atau daftar ya, istilahnya. Bisa pakai member Bisa Soji pakai member itu. Soji. Kita ini terbuka. Oh, nggak kamu suruh bayar? Nggak, tanpa dipungut biaya, Padahal ikut member SCI bayar loh. bayar, dan itu istri yang membayarkan. Waduh. Gila, Ibu Sekjen. Cece Herlin. Cici. Ya. Cece yang logatnya Madura. Oke. Untung punya toko. Terus. Terus akhirnya ya kalau emang niatnya kayak gitu ya nggak apa-apa, cuman harus konsisten. Jadi dia sebenarnya pengen nggak mau di apa ya istilahnya dipublish. Mm-mm. Dia pengen di balik layar cuman ngontrol kita di Soji bahwa kalau kalian itu nothing tulus untuk industri ini. Oke. Nah setelah diskusi keresahannya juga sempat anget toh dia. Ya udah wis member. Itu kalau nggak salah mau lebaran. Mau lebaran. Memberin malam itu juga. Yang penting kalian harus komitmen, udah di memberin, jalanin konsisten, jangan sampai membuat trust isu yang negatif. Wah, Terus gila. sama nyambung. Ini terus terang ya, saya sendiri ya, umpama nih, saya di Kediri nih ya. Saya pengen teman-teman Kediri juga maju. Iya. Gini. Tapi saya pun nggak sampai segitunya sih. Terus saya daftar member, pakai, let's say saya pakai nama Setwo Coffee nih. Ya. Jadi nanti yang mau jadi juri, yang mau ikut kompetisi boleh pakai member saya, company saya untuk kompetisi ke sana, nggak usah bayar. Saya sih juga nggak segitunya sih. Kalau kamu mau ikut kompetisi, mau jadi juri, ya usaha dewe gitu loh. Tapi kamu udah mau mewadahi itu sebetulnya itu udah harusnya itu bisa dimanfaatkan oleh mereka yang memang pengen maju gitu. Tapi sejauh ini siapa yang menggunakan? Udah ada belum? Yang menggunakan ada kemarin Mas Teguh. Oh, Mas Jadi Teguh. Mas Teguh izin juga ngobrol. Mas Teguh Rangkum. Rangkum, Oh, dari Ova Coffee. Ova Coffee. Waduh, saya lupa bawa kopinya mestinya dipajang di sini. Lupa Mas Teguh ya, dari Ova Coffee Jember. Oh, itu dia maju untuk juri. Juri volunteer. Volunteer. Volunteer judge di Surabaya besok. Oh, besok ini ya. Wah, ketemu saya, Mas Teguh. Jadi Nanti saya titipin ke head judge-nya, nanti yang namanya Teguh tolong agak dipres dikit. biar dia lebih update. Terus. Terus akhirnya Mas Teguh WA izin pakai ya membermu. Boleh enggak pakai Soji? Boleh, kita terbuka sama Oke, siapa aja. oke. Barong pun juga mau ikut Malang yang mau IBC. IBC. Oh, baru mau ikut Cuma IBC. karena nggak ada mungkin ada kendala dan nggak ada kesempatan lebih lanjut. Oh, mau ikut ngejuri. Iya, dia kan udah pernah ngejuri ya Iya. sebelumnya. Sebenarnya anak-anak juga banyak yang mau ikut. Terus ada yang kemarin menurutku juga eman gitu loh, disayangkan. Kalau semisal kamu mau ikut, mendingan kamu ngomong sendiri langsung. Ayo, aku boleh pakai member enggak? Cuman itu diwakilin sama orang lain. Oh, nggak ngomong sendiri. Kita terbuka loh obrolan kayak gitu. Ya. Mungkin belum dekat sama kamu. Mungkin kamu terlihat Deket galak kok. kali. Enggak, deket banget. Oh, masa? Cuman dia bilang sungkan katanya. Oh, sungkan. Jadi Maklum budaya orang Jawa itu kan memang sungkanan benar gitu loh. sekali. Kalau Madura enggak, kok. Oh, iya, Madura. Madura luar Jawa ya. Luar Jawa. Iya. Madura Beda swasta. pulau ya. Swasta. Walaupun sekarang udah gandeng sama jembatan, Ya, tetap nggak mau jadi satu. tetap. Beda. Oke. Jadi gitu. Karena menurutku dulu kan cukup apa ya susah gitu loh. Pas waktu tahun-tahun aku dulu untuk belajar kopi kan informasinya juga Ya, sedikit. ya.
terus harus belajar sana sini. Jadi gimana caranya Soji memberikan fasilitas yang cukup membantu buat teman-teman. Oke. Butuhnya apa? Selagi kita bisa bantu, ayo. Nah, tapi yang aku agak heran ya, kamu kan aslinya dari Malang. Kamu ke Jember itu udah berapa lama sih? Mau jalan 3 tahun. Baru, belum lama loh. Belum lama. Masih baru mau jalan 3 tahun. Kenapa kamu sampai mau segitunya untuk mengangkat Jember sih? Kan bisa aja kamu ngapain, gue juga bukan orang Jember, gue pendatang, terserah. Sempat seperti itu. Jadi awal tahu kompetisi di Jember kayak gini-gini aja sih. Bukan meremehkan, cuman kenapa harus Ya karena kamu udah pernah melihat kompetisi-kompetisi Iya. atau event yang lebih tinggi kan levelnya itu. akhirnya ya udahlah. Istri sempat debat lama, kamu nggak usah di copy, mendingan kamu kerja aja yang jelas, pendapatan lebih pasti. Apa contohnya kerjanya? Kamu bisa apa sih selain kopi? Apa ya? Nggak bisa kan? Nggak bisa juga mungkin. Kopi, Pak. Mungkin istri kamu ngasih tahu kamu kayak gitu, mungkin dia terus kamu mikir, "Lah, aku juga nggak bisa apa-apa." Sebelum di copy aku juga karyawan pabrik. Ya, Akhirnya terus meyakinkan istri bahwa ya di Jember ini masih bisa kok seperti kota-kota besar yang lain. potensinya masih ada lah ya. Cuman mereka kan mungkin minim akan informasi untuk gimana sih mau nyambung ke juri yang lebih expert gitu. Terus nyari relasi untuk tools yang bisa dibawa ke sini gitu. Mungkin seperti itu. Apalagi di Jember ini kan banyak mahasiswa ya. Iya, banyak mahasiswa, terus banyak anak-anak muda. Iya, kok. Sebenarnya next ke depannya ya industri specialty coffee di Jember ini ya mereka yang akan pegang nantinya Iya. gitu loh. Dan ada fakultas kopi loh di Jember. Fakultas kopi itu gimana, Bang? Jadi ada di Politeknik Negeri Jember itu ada jurusan Oh, ini resmi. resmi. Wow. Teknik pengelolaan perkebunan kopi kalau nggak salah. Oke. Iya, Oke. pengolahan Oh, itu perkebunan. bagus banget. Bagus banget. Aku lupa siapa, pokoknya ada orang-orang nasional yang bikin kurikulumnya juga. Iya. Waktu iya, itu ada iya. isunya sempat ngobrol juga. Itu Ya artinya sebenarnya Jember kalau secara ada puslit juga kan. Iya, dan itu mungkin yang nggak dimiliki oleh kota lain. Kota lain loh. gitu Iya. ya. Tapi kok malah kita kok malah mundur gitu. Padahal aksesnya harusnya lebih dekat. Iya, harusnya bisa memanfaatkan itu. Iya. Dan teman-teman yang mengambil di fakultas itu bisa lebih open minded. Iya, harusnya. Ya salah satunya yang komen juga fakultas itu kok. Iya. Ya. Terus ya gitu sih. Nggak apa-apa, tapi kan saya udah ngobrol sama dia Iya. waktu itu dan dia juga udah harus paham. That good person. Tapi Iya. dia juga kemarin ngobrol, mungkin aku yang salah tapi mau minta maaf gitu. Hah? Kemarin juga ketemu juga sama dia beberapa hari yang lalu. Dia Oke. juga ngomong, apa aku salah ya ngajuin pertanyaan itu? Enggak salah. Nggak perlu minta maaf. Orang nanya itu karena nggak tahu. Iya. Ya kan? Orang nanya, mungkin ya terjadi sedikit perdebatan itu biasa. Tapi nggak ada yang salah dan nggak perlu minta maaf ke saya juga. Ngapain ya? Karena memang saya yang lebih paham, saya punya kewajiban untuk menjelaskan gitu loh. Ya walaupun mungkin ada ngeyel-ngeyel sedikit, Iya. ada gini. Ya wajar lah. Orang masih muda, mungkin mindsetnya waktu itu masih belum kebuka juga. Iya. Tapi kalau yang penting dia kalau udah nyadari udah paham ya, dia bisa share ke yang lain. Harusnya tuh seperti itu. Harusnya kayak gini. Ya, it's okay, nggak ada masalah sih buat saya itu. Kamu ya. Kan sering ini loh. Ya, tapi perkembangannya kalau saya lihat kemarin ya antusiasnya kalau dari yang ikut ada berapa orang kemarin? Kemarin ada 35. 36 dan ya menurut saya sih bagus banget. Terus, nah cuman ini yang saya lihat kemarin itu yang agak beda dari kompetisi di Kediri atau di tempat lain. Ini kalau di Kediri, contoh nih, biasanya kita bikin di Alinea nih ya, Iya. atau di Freya atau di mana itu peserta walaupun yang kalah itu nggak kemana-mana loh. Iya. Sampai akhir selesai, mereka ikut seremoni, mereka ikut ngasih selamat kepada yang menang. Tapi kemarin ketika udah masuk ke semifinal, ke final, orangnya habis. Kemana semua? Ya. Ya mungkin ada alasan untuk, oh saya masih nge-shift, saya Ya, kesini, bisa. tapi harusnya kalau memang udah mau ikut, lebih baik memang disiapkan waktu untuk sehari, ambil libur, dan ya gini, kalau kita menang,
kita pengennya kan juga banyak yang ngasih selamat. Iya. Ya. So, jadi ketika kita kalah, kita juga punya rasa kewajiban untuk memberikan selamat kepada yang menang. Benar sekali. Maksud saya itu, jangan terus begitu kalah, dah pulang, kalah pulang. Tapi ketika menang, pengennya semua orang nyelamatin dia. Weh, selamat ya. Diajak foto atau pengennya kalau menang gitu. Tapi kalau dia kalah, nggak mau ngasih selamat. Nah, ini yang mungkin buat teman-teman Jember bisa buat masukan ya. Jadi, kalau contoh aja, saya bukan membanggakan Kediri, nggak. Tapi memang itu yang terjadi. Iya. Di Kediri ada yang pulang, tapi sebagian kecil. Mayoritas masih ngumpul di sana, pengen lihat pemenangnya siapa. Begitu menang, mereka seremoni sama-sama, foto-foto bareng-bareng, dan itu kan lebih guyup ya, lebih benar enak sekali. seperti itu. Tapi ya kalau yang saya lihat kemarin, begitu semifinal ke final, orangnya habis, tinggal panitia sama supporternya itu aja. Tapi Apa biasanya memang seperti itu juga? Atau di event kalian doang ini yang begitu? Nah. Dulu itu pas waktu Soji event pertama, kedua sampai ketiga teman-teman ini selalu ngumpul Oke. sampai selesai. Cuma nggak tahu entah kenapa kok makin kesini kebanyakan ya ngikutin istilahnya kalau di sini itu anak biasanya. Anak itu yang main peserta. Jadi anak yang nggak lolos ya udah balik Iya, kita iya. pulang. Gitu. Cuma nggak tahu siklus itu semakin kesini hampir seperti itu. Ya mungkin disuruh bossing shift kayak entah apa juga nggak tahu. Ya mungkin harus dipancing nih dari panitia nih. Jangan pulang dulu, nanti akan ada door prize di akhir acara. Jadi mungkin door prize-nya yang menarik. Itu mungkin ya, ini masukan aja untuk menahan supaya mereka juga nggak buru-buru pulang. Gitu. Bagi grinder kayak Iya, bagi-bagi mesin kopi. Dulu itu kita pernah bikin kok waktu di Noctis ya. Kafenya Noctis namanya di lantai atas. Kita kan gak ada support sama sekali kok. Iya. Terus aku yang MC kan. Ya wes langsung tak todongi siji-siji coffee shop. Semua owner yang ngumpul. Yang ngumpul kita todong, akhirnya ngasih semua. Ya bagus. Ya bagus. itu yang bikin rame banget. Tapi setelah itu pasca kejadian itu, pasca event itu, nggak tahu kok banyak yang mulai hilang orang-orangnya. Gitu. Karena mungkin banyak alternatif kompetisi baru atau gimana, kita juga nggak tahu. Dan juga di Jemberku yang menarik, kalau di Blitaran kubunya banyak dan kuat-kuat ya. Wah, saya nggak mau komentar. Iya, soal kayak gitulah kok ya. Blitar. Blitar biarlah jadi Blitar sendiri. Iya. Aha. Heeh. Terus? Nah, di Jember juga banyak kubunya juga. Banyak kubunya, orang-orangnya ya segitulah pokok intinya. Ya intinya gini loh. Di setiap daerah, circle itu pasti ada. Pasti ada. Ada circle yang senior. Kita nggak mungkin lah bisa gabungan semua. Ada circle yang masih muda, ada circle yang pemain baru, pasti semua punya circle sendiri-sendiri. Tapi intinya ketika ada event, semua jadi satu. Ah, itu. Itu loh. Itu yang susah kok. Di Kediri juga sama. Kediri pun juga ada circle-nya titik 7, ngumpulnya Iya. di titik 7, circle-nya Alinea, ngumpulnya di Alinea. Saya nggak punya teman, ya udah saya sendirian. Sama. Ada, ya kan. Kompetisi sendiri. Nah, tapi ketika ada event, kadang nggak perlu nunggu diundang pun juga datang. Iya, kok. Gitu loh. Saya pun juga nggak merasa, wah saya kalau nggak diundang nggak mau datang. Ya enggak, begitu saya ada waktu, saya lihat ada info, ya saya datang aja. Nah, itu kita juga kalau aku pribadi setiap ada event, aku sempatkan untuk datang dan nunggu sampai selesai. Ya karena kita juga pengen tahu nih ngobrol bareng orang-orang, anak-anak kan seru kan. Guyon-guyon bareng kan seru bagi kita gitu. Berkumpul adalah sebuah kabar gitu kan. Ya, Ya cuma emang nggak tahu sih, kita belum bisa analisa sampai sana. Kenapa ke orang-orang ketika kompetisi selesai pulang, kompetisi selesai pulang. Padahal kita juga bikin activity gitu ya. Iya. Ada sharing session. Atau mungkin kelemahannya di aku ya. Aku sebagai MC mungkin menyadari bahwa aku kan suka ngerostingan gue. kamu itu pasti selalu jadi MC ya? Wah iya. Nggak pernah jadi peserta? Kamu takut kalah nih kayaknya. Iya kalau jadi peserta pernah ikut langsung kalah soalnya. Terus? Ya mungkin itu seakan-akan ngelihat wah ini ada salah satu postingan ya, postingan teman-teman waktu aku MC, dia kasih quotes, seharusnya jadi MC itu gak boleh lost control, jangan sampai orang trauma ikut kompetisi. Oh. Gitu. Pada akhirnya aku juga berkaca kono. Itu terima kasih buat yang bikin story. Ya, saya juga diingatkan itu. Iya, akhirnya kita coba apa ya? Aku coba ngoreksi gitu beberapa Ya, kali itu event. masukan juga lah. Ya itu masukan lah. Aku coba koreksi, kita coba treat yang lebih aman-aman aja, yang lebih santai-santai aja. Iya.
Ya itu kita berharap. Nah, mungkin ya kayak di Kediri pun juga kita punya MC kopi ya, Yoi. Mas Gepeng Mas itu. Gepeng andalan kita. Memang kadang sedikit berlebihan. Nah, Padahal harusnya MC ini boleh ngerosting, boleh ngelucu, Iya. bikin joke sana sini boleh lah. Cuman kadang harus ingat lagi kompetisi ini kadang jadi MC kita juga bisa berfungsi untuk supporting pesertanya, Iya. bukan hanya menjatuhkan aja itu. Ya. iya kok. Ya itu yang coba aku belajar juga sih sama partnerku yang kemarin yang jelek itu. Balik. Ganteng loh dia. Oh, iku celokane thread-nya Ansolar. Thread-nya Ansolar. Ya kita coba terus mengevaluasi apa sih yang kurang dari kita. Ngobrol sama teman-teman, coba konsul. Apa sih yang kurang? Anubi, kamu itu terlalu jokesnya ini jokes circle kecil banget. Jadi kalau bisa aja sampai di ini. Ya kayak gitu. Akhirnya treatmentnya kita coba terus. Oke, ya masukan-masukan kayak gitu dari pihak penyelenggara juga harus tetap terima juga. Harus tetap Ya. terima. Kita juga harus menerima kritik dan saran karena kita juga nggak mau sakrapi diri. Betul. Jadi kalau ada yang kritik, jangan selalu merasa, wah aku diserang, wah ini. Nggak, dengerin dulu, terus dijawab dengan yang baik. Iya, kok pasti kok. Aku juga sering ngingetin ini kok agak sulit kadang ngumpul sana sini. Jadi yang berulah aku yang bersihin kotorannya gitu. Karena dia memang mulutnya ini ya, suka kemana-mana ya. Jadi kita bertiga, berempat ya, berlima lah satu tim Soji ini kayak saling melengkapi. Ada yang bobrok seperti ini. Ini memang dari awal ketika ketemu pertama udah kelihatan ini, aduh ini paling parah ini. Tapi uniknya dulu itu pas waktu aku mau bangun Soji banyak lah masukan-masukan negatif dari beberapa personal. Kenapa kamu harus bawa Subi? Kenapa kok harus ada Bilva? Gitu. Pikir-pikirin dulu. Aku juga lebih mikir kayak nggak apa-apa wis. Aku percaya sama mereka. Entah mereka nggak dipercaya sama orang-orang di Jember juga. Monggo. Yang penting kalau misalnya ada apa-apa dari salah satu mereka langsung ke aku aja, biar aku yang negor. Gitu. Saya juga bisa lihat juga ya dari teman-teman komunitas daerah yang lain. Iya. Kayak contoh di Blitar itu, Blitar Coffee Movement itu, biarpun dia juga kemarin banyak yang menyerang, tapi ya selama dia melakukan kegiatan positif, kita semua yakin yang ngikuti juga pasti akan banyak. Iya, benar. Selebrasi di Kediri, bikin kegiatan positif, gak cuman kumpul nyinyir sana nyinyir sini, tapi ya mereka juga berkarya, dan itu lama-lama yang ikut juga makin banyak juga nanti. Yang mendukung juga pasti makin banyak. Yang penting akhirnya bisa menunjukkan bahwa daerah-daerah kita itu walaupun kita nggak dekat dengan kota besar, terutama Jawa Timur ini ketinggalan banget kan. Iya. Kediri, Blitar, Jember ini mana atletnya yang maju ke nasional mana gitu loh, masih belum kelihatan. Dan kita nggak mau kalah juga dengan yang lain. Jadi ya, yuk sama-sama supaya kita bisa kirim entah akan jadi juri, jadi atlet, jadi peserta, dan itu nanti akan membanggakan daerah kita masing-masing. Nah, gitu. cuman di sini beberapa kurang menyadari itu, Bu. Jadi istilahnya kalau misal ada yang berangkat ICC nih, di cabur manapun, mereka merasa kayak seharusnya kita lebih bisa daripada dia. Nah, itu loh. Seperti itu. Kau ini bisa apa sih? Nah, Kau ini korek kapan gitu lah kok. Nah, ya kan tinggal gini, kalau memang merasa lebih bisa ya maju aja. Maju aja ya. padahal dia member juga loh. Oh. Loh, Ya nggak apa-apa ya, tinggal maju aja kalau kayak gitu. Kalau memang merasa lebih jago, merasa wah kok si ini yang maju, ya kalau merasa itu maju aja silahkan, terbuka di sana. Tinggal nanti hasilnya seperti apa kan ditentukan di acara tersebut. di acara itu. Ya. Ya. Kayak istilahnya aku ndak nyinyir nih. Cuman aku berharap buat teman-teman yang udah member, terus yang belum member pun juga Soji open. Bisa. Terus kalau yang udah member mau berangkat, monggo, mau diskusi bareng bersama juga kita bisa. Kalau misal kalian udah ada akses untuk tanya-tanya ke juri yang udah expert atau yang ke roster yang pengen dia mau, selagi kita bisa ya kita bisa Ya bantu. kamu menjembataninya ya, kayak menjawab. gitu. Karena kamu pun juga link ke juri-juri nasional, terus kemudian nama-nama yang udah gede di kopi kan lumayan banyak juga nih, gitu. Ya harusnya bisa dimanfaatkan untuk yang lebih positif. Iya. Benar.
Oke, keresahan apa lagi nih yang mau disampaikan nih? Mumpung kita masih ada waktu nih. Waduh. Keresahan apa ya? Keresahannya adalah susah undang juri ke sini kali jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Jauh ya Jember. Jauh. Jauh. Jember ini kalau dari Kediri ya, lebih jauh daripada Jakarta. Macet. Itu. Apa mau ada yang mau disampaikan atau keresahan apa? Dirimu ada nggak? Silakan. Lebih ini sih, lebih guyup lagi sih. Cuman goalsnya kemarin itu aku yang paling seneng bisa menyatukan beberapa brand di satu event. Oke, contohnya Yang kayak biasa ada nih. Misal ada ya salah satu orang namanya Mas Ari. Mas Ari ini salah satu roster dari Campuan. oke. Jadi di luar itu gorengnya kayak kamu ini sedang bermusuhan apa, perang dingin apa? Enggak. Kita baik-baik aja. Toh juga aku mengundang dia untuk bukan mengundang sih, membuka misal dia mau ikut di event Sochi boleh. Cuma kan di luar gorengnya pasti ambil untung enggak oleh. Oh, diisukan begitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Terus ada kayak Oh, jadi sekaligus untuk klarifikasi bahwa ini loh nggak ada apa-apa. Iya, benar Event sekali. itu begitu ya, nggak cuma kompetisi doang tujuannya ya. sebenarnya ya karena ada fungsinya podcast ini juga biar teman-teman sadar gitu loh bahwa nggak ada pertikaian. Cuman please tolong jangan digoreng terlalu berlebihan. Iya. Mungkin buat biar rame-ramean kali ya. Iya. Semuanya baik-baik aja. Masa. Mm-mm. Masa. Iya. Masa. Nggak, tapi Iya. yang penting ya intinya tujuannya kan sama. Kita industrinya apa toh? Kopi kan. Kopi kita pengen di industri kopi ini sama-sama dapat untung dari kopi, dapat benefit, dapat manfaat dari kopi. Toh semuanya juga tujuannya sama. Jadi ya nggak perlu lah terlalu gesek-gesekan terlalu sengit lah ya. Iya. Jadi Santai-santai aja dikit-dikit lah. aja lah, buat lucu-lucuan aja lah. Biar gitu. intrik-intrik gitu kan. Karena bagiku kopi ini kan apa ya? Entertainment gitu ya, showbiz gitu kan. Iya. Jadi kalau emang nggak ada pemantiking, nggak ada elemen of surprise-nya juga kurang menarik. Karena kita harus akui ya, kompetisi kopi sendiri itu sebenarnya nggak terlalu menarik. Iya, boring kok. Iya kan? Boring. Tapi yang bikin seru apa? Ketika kita kumpul ketemu si A, si Iya. B di kompetisi di event itu ya, itu yang bikin kita kangen. Kalau mama nggak ada kompetisi kan pasti, yo kok nggak ada event lagi ya? Iya. Gitu. Karena sebenarnya yang dikangennya adalah kumpul-kumpulnya itu. Iya. Kalau begitu pas lagi performance, yang ditonton apa sih? Gitu Iya. loh. Kita juga ngincipin nggak ikut. Gitu. Terus mereka ngomong apa kadang kita juga nggak dengar waktu kompetisi barista, kompetisi brewers membosankan gitu loh. Tapi yang dikangenin adalah ketika kumpul teman-teman. Kumpul teman-teman. Ya, effort itu. Aku suka dulu waktu lihat live di ICC masih ada siapa itu? Yang kecamatanku. MC cowok itu menyenangkan. Ini Ade Ivan. Ade Ivan, Ya, almarhum. Itu almarhum menyenangkan. Ade Ivan. Almarhum Ade Ivan. Gitu. Jadi bikin kompetisi yang boring banget jadi bernyawa. seru, Iya, ya jadi kan? ada Jadi nyawanya. seru itu. Sebenarnya kalau aku MC juga core-nya aku lihat mereka. Kalau sekarang IG-nya Tasty itu ya. Iya, Titas itu. Titas itu menarik gitu kan. Colorful gitu. Orangnya menarik. Menarik. Kamu suka sama Mbak Titas? Enggak, saya sudah. Ada fans di Kalau Jember Mbak ya. Titas, ya. Tasty ya. Iya. Gila, keren. Cantik orangnya. Cantik. Cantik. Colorful aku suka colorful Oh, ya. iya. Jadi orang kopi nggak cuma hitam-hitam doang. Iya, ya. cowok Iya, kabeh kan. iya. Bajunya ireng kabeh. Tapi kalau Mbak Titas Rame gitu berwarna. colorful. Iya. Orangnya cantik ya. Tita. Cantik. Oke. Kayak ini Mbak Tita kayak apa namanya flavor wheel ya. Oh iya. Penuh warna. Oke, so sebelum closing ya, aku pun juga mau say thank you ya buat teman-teman yang udah mengundang No Cincong untuk ke Jember ini. Kita yang thank you Ya, Kita, jadi ada mantap. Soji, ada Magenta dan juga Eterno ya, udah siapa lagi ya? Iya. Terus kemarin juga ada dari Make Life Jember yang ngasih sekotak oleh-oleh. Itu. Mbak Resti, Iya, terus dia selalu support Ya. di event. Tulang punggung UMKM Jember ya. Ya, so thank you buat semuanya ya. Mudah-mudahan Jember bisa tetap lancar bikin Amin. event-event lagi yang lebih menarik, skala yang lebih besar. So next siapa tahu mungkin tahun depan kita bisa bikin liga di Jember, ICC Salah League satu Jember, ya kan? ya, salah satunya Soji
pengen jadi tuan rumah. Wah, mantap itu. Ya. Tapi tahun ini kita pengen kompetisi dulu. Iya. Oke, boleh. Jadi biar tahu rules-nya dulu. Ya, pelajari dulu ya kan. Jangan lupa cari sponsor. Jadi mulai sekarang mungkin deket-deketin siapa. Ya kebetulan kita juga Mungkin ada sponsor bank yang mau untuk ini. Bank India. Bank India. Tapi Oktober kita bikin event Iya, Bank India. bareng itu. Oh, oke. Cuman Ko Willy kalau emang sudah deal, budgetingnya oke, kita telepon lagi. Oke, siap. Kita tunggu kabarnya. Naik kereta aja ya, Ko. Travel nih. Nggak tahu deh nanti mau naik apa ya. Oke, ditunggu lagi event-event selanjutnya. So, thank you Firman Terima ya. kasih. Thank you Subi ya. Thank you, Ko Willy. Udah mau ngobrol-ngobrol di podcast No Cincang ini. Coba punggung industri kopi. Gila, gila. Dan terus terang saya happy banget No Cincang akhirnya bisa ke Jember ya. Ya, ditunggu lagi invitation berikutnya. Aman, Ya, aman. oke. Selalu dapat pin itu. Oke, kita tutup ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan mungkin apabila ada pihak-pihak yang mungkin tersinggung, mungkin itu Anda sendiri yang baperan ya. Itu Iya. bukan urusan saya, karena yang ngomong mereka. Kalau di komedi kok ya, semua orang berhak tersinggung. Boleh, Ya, boleh. semua orang berhak tersinggung. Berhak tersinggung. Bahkan kita pun juga berhak tersinggung. Kita pun juga sering Iya. tersinggung. Iya, malak-malik. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang mau diramein juga boleh. Jangan. Kalau mau nyerang, serang mereka aja. Jangan serang saya. Oke, kita tutup ya. Thank you udah menonton episode kali ini. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Cincang. Kok keru? Empuk jeruk.